Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla pagi ini di Masjid Abu Bakar As-Siddiq, Kompleks Bumi Rakata Asri, Cilegon. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam rangka belajar. Semoga Allah jadikan forum kajian kita sebagai forum yang diberkahi dan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Temanya fikih seputar jual beli online dan offline. Dalam kegiatan kajian setidaknya ada dua manfaat yang bisa kita dapatkan. Pertama, mendapatkan penjelasan yang baru tentang masalah hukum. Atau yang kedua, mendapatkan motivasi untuk semakin beribadah, semakin taat kepada Allah. Karena secara umum tema kajian dua ini, kalau tidak membahas masalah ahkam, penjelasan halal haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, penjelasan tentang kewajiban, rincian kewajiban, atau yang kedua adalah isinya motivasi, mengajak kita untuk semakin baik, semakin bertakwa kepada Allah Ta'ala. Nah, sesi kita lebih kepada materi yang pertama, berkaitan dengan penjelasan masalah ahkam. Penjelasan tentang masalah ahkam bagi sebagian orang kadang berat untuk diterima, karena banyak orang terkadang keberatan untuk mengetahui apa yang selama ini dia jalani mengenai hukumnya. Dia takut nanti tidak boleh. Dan banyak orang yang dia menghindari kajian-kajian seputar masalah muamalah. Alasannya apa? Nanti kalau saya tahu jadinya dilarang. Ada fenomena yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang orang yang takut mendengarkan Al-Qur'an karena dia takut Al-Qur'an akan mengubah hidupnya. Saya lebih senang bertahan daripada harus berubah. Fama lakum 'anit tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurun mustanfirah farrat min qaswara. Kenapa kalian berpaling dari peringatan? Mengapa kalian berpaling dari peringatan yang Allah turunkan? Ka'annahum humurun mustanfirah. Perumpamaan mereka itu seperti keledai yang lari. Lari dari mana? Farrat min qaswara, lari dari kejaran singa. Seperti zebra yang lari dari kejaran singa. Jadi gambaran orang yang dia takut untuk belajar karena dia takut nanti akan mendapatkan penjelasan mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang enggak boleh, mana yang wajib, mana yang dilarang. Itu seperti zebra, keledai. Zebra itu kan keledai liar ya. Farrat min qaswarah, yang lari dari kejaran singa. Jadi lihat singa dari jauh itu sudah lari terbirit-birit. Maka hal yang sama terjadi pada sebagian orang yang mereka tidak mau belajar karena takut nanti kalau tahu jadinya enggak boleh. Walhamdulillah, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita semangat berani membuka diri. Saya berani untuk tahu karena saya ingin berubah jadi lebih baik. Enggak semua orang punya semangat semacam ini. Karena itu disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW pernah bersabda, sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha min. Akan datang satu zaman di tengah umat manusia di mana orang tidak peduli dari mana dia mengambil harta. Aminal halal aminal haram, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Hadis riwayat Bukhari. Dan hadis ini menggambarkan bahwa
semakin jauh dari zaman kenabian, karena Nabi SAW mengatakan akan datang satu zaman. Artinya di masa beliau itu tidak ada. Semakin jauh dari zaman kenabian, maka manusia itu semakin turun semangatnya untuk mengenal halal haram. Bahkan semakin ketakutan. Dan makna orang tidak peduli dari mana dia mengambil harta ada dua. Yang pertama, dia tahu haram tapi gak peduli. Yang penting pokoknya cuan, yang penting pokoknya ini untung, yang penting bagi saya adalah ini peluang, dia ambil. Makna yang kedua adalah dia tidak mau belajar. Sehingga dia gak peduli dengan halal haram, artinya dia gak mau tahu mana halal mana haram, dia gak mau belajar. Sehingga belajar merupakan tahap awal agar kita bisa dikecualikan dari kondisi umumnya yang dialami oleh masyarakat, yang mereka biasanya tidak ingin mengenali mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram. Baik, sekarang kita akan bahas tentang fikih jual beli online dan offline. Saya bahas terlebih dahulu yang offline. Kenapa? Karena ini asasnya. Karena ini asasnya. Jadi seperti yang kita pahami, online itu kan baru muncul belakangan ya. Kalau dulu kan tidak ada. Namun kita meyakini bahwa syariat ini sifatnya relevan di setiap zaman. Relevan di setiap zaman artinya apa yang diturunkan oleh Allah 14 abad silam relevan sampai akhir zaman. Walaupun ada banyak sekali perubahan tentang kondisi yang dialami oleh manusia. Karena sebenarnya apa yang terjadi di akhir zaman itu hanya turunan dari peristiwa di masa silam. Sekarang kita akan belajar offline dulu, baru nanti kita akan turunkan terkait online. Jual beli offline. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertama bedakan antara akad dengan jual beli. Apa bedanya? Apa bedanya akad dengan jual beli? Apa beda akad dengan jual beli? Akad sebelum transaksi, jual beli setelah transaksi. Sudah terjadi transaksi. Berarti akadnya itu pada saat atau sebelum? Sebelum. Berarti akad dulu sebelum jual beli. Gak kebalik. Nah, akad masih umum. Kalau jual beli lebih spesifik ya. Jadi akad itu lebih luas daripada jual beli. Akad banyak, ada banyak macam akad ya. Ada akad jual beli, ada akad sewa, ada akad istisna, ada akad salam dan seterusnya. Sedangkan jual beli itu salah satu di antara akad. Akad ada banyak macam, ada beragam. Jual beli itu salah satu di antara bentuk akad. Dan akad jual beli ini paling banyak. Karena yang paling sering terjadi di masyarakat adalah praktek jual beli. Dibandingkan sewa dengan jual beli, lebih banyak mana? Jual beli. Baik, selanjutnya. Dalam jual beli ada rukun dan ada syarat. Ada rukun dan ada syarat. Sebelum kita membahas rukun dan syarat jual beli, kalau Bapak saya tanya, apa bedanya syarat dan rukun sholat? Apa bedanya syarat dan rukun sholat? Kalau syarat sebelum pelaksanaan sholat. Kalau rukun? Kalau rukun? Sesuatu yang harus dilakukan ketika sholat. Baik. Jadi kalau syarat sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan sholat. Kalau rukun sesuatu yang harus dipenuhi ketika kita melaksanakan sholat. Sekarang kita lihat ya. Rukun jual beli itu ada 3. Cara menghafalnya gampang ya. Subjek, objek, sigot. Coba diulang. Sigot. Baik. Subjek berarti pelaku akad. Pelaku akad terdiri dari siapa? Penjual dan pembeli.
Objek berarti objek akad. Objek akad terdiri dari apa saja? Barang atau jasa. Satu lagi? Cuman barang saja? Alat tukar. Uang ya, alat tukar. Baik. Yang membawa alat tukar itu siapa biasanya, Pak? Pembeli. Kalau penjual, dia yang menyediakan barang atau jasa. Sudah? Selanjutnya ada sigot. Apa itu sigot? Sigot adalah pernyataan baik secara lisan, tulisan maupun isyarat dari kedua belah pihak yang menunjukkan bahwasanya keduanya saling ridho untuk melakukan akad. Pernyataan baik lisan, tulisan maupun isyarat yang menunjukkan bahwa keduanya saling ridho untuk melakukan akad. Baik. Selanjutnya, yang pertama untuk rukun tadi ya. Dalam transaksi jual beli secara umum subjek itu cuma dua, penjual dan pembeli. Jika ada subjek pihak ketiga dan dia ingin mendapatkan keuntungan, maka subjek pihak ketiga ini dipertanyakan. Misalnya, ada developer, ada konsumen, lalu ada bank. Pertanyaannya, bagaimana cara yang tepat agar bank ini bisa mendapatkan keuntungan yang halal? Bank melakukan transaksi dengan pihak yang pertama, terus dijual lagi ke pembeli. Baik. Kadang orang bingung naruh bank ini di mana. Bank ini kan datang dalam rangka cari untung ya. Dia hadir di situ bukan cuma nongkrong, tapi ingin mendapatkan keuntungan. Dia penjual atau bukan? Bukan. Apakah bank itu pembeli? Bukan. Bank tidak punya keinginan untuk memiliki unit rumah. Bank bukan penjual. Lalu kamu ngapain ada di sini wahai bank? Ya. Maka dia bilang, loh bukannya pembeli ini butuh duit dan dia nggak punya uang untuk beli rumah. Maka aku datang dalam rangka menolong kamu yang mau beli rumah. Ya. Berarti banknya baik hati nggak? Baik hati, karena dia nolong nasabah. Baik. Cuman yang jadi masalah apa? Nulung karo mentung. Kalau prakteknya sebagaimana praktek konvensional yang biasanya kita lihat di masyarakat. Jadi posisi bank dia nalangi sejumlah uang yang dibutuhkan oleh nasabah untuk beli rumah. Lalu setelah itu nasabah membayar tentu saja dengan kelebihan sebagai marginnya bank, maka margin ini statusnya riba. Margin semacam ini statusnya riba. Sudah? Terus yang benar gimana? Bank harus menjelma menjadi penjual. Caranya dia beli dulu itu barang. Setelah dia beli, baru kemudian dia jual ke nasabah. Jika seperti ini realitanya, maka ketika melibatkan bank, posisi rumah wajib sudah jadi. Kalau rumah baru proses bangun nggak bisa. Karena bank ketika mau jual ke nasabah, berarti dia harus beli dulu itu rumah, baru kemudian dia jual. Kalau dalam proses bangun belum bisa diserah terimakan. Padahal di antara syarat beli dulu lalu mau jual harus bisa diserah terimakan. Diterima dulu oleh pembeli pertama, lalu dia jual ke pembeli yang kedua. Berdasarkan hadis Nabi SAW dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau pernah mengatakan, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyabi at-ta'am qabla ayyastawfiyah. Rasulullah SAW melarang seseorang menjual makanan sebelum dilakukan istifa, yaitu sebelum diterima. Dalam hadis yang lain, naha Rasulullah SAW ayyabi'a qabla ayyaqbidah, la tabi' qabla an taqbidah. Jangan kau menjual barang sebelum kau menerimanya. Sehingga kalau belum diterima maka belum bisa
dijual. Oleh karena itu, jika posisi rumah baru sebatas proses bangun dan belum bisa dijual, maka transaksinya tidak bisa dilakukan antara bank dengan nasabah. Baik, insya Allah di sini dipahami ya. Nah. Selanjutnya yang kedua, kalau ada penjual, ada pembeli, terus ada broker, apa yang harus dilakukan oleh ini si broker agar transaksi dia jadi halal dan pendapatan dia halal? Mempertemukan status, mempertemukan penjual dan pembeli itu apa? Apakah marketplace itu broker? Marketplace itu broker enggak? Bukan. Bukan ya? Atau broker? Ada developer, ada konsumen. Di tengahnya ada broker. Bagaimana caranya agar broker ini bisa mendapatkan untung yang halal? Dia akad dengan developer, akad apa? Sebagai wakil. Insyaallah. Baik. Jadi dia merapat ke salah satu. Bisa merapat ke penjual untuk jadi wakil bagi penjual dalam menjualkan, atau merapat ke pembeli sebagai wakil pembeli untuk mencarikan barang. Intinya broker ini merapat ke salah satu. Insyaallah sampai di sini cukup paham ya. Baik. Nah, broker kalau sudah merapat ke salah satu sebagai wakil, boleh nggak dia dapat fee? Boleh. Fee sebagai apa? Wakil. Maka posisi broker, dia melakukan akad wakalah bil ujrah, atau dia menjadi wakil yang mendapatkan upah karena sudah mempertemukan antara penjual dengan pembeli. Nah, selanjutnya kita beralih ke objek. Objek transaksi bisa barang atau jasa, dan lawannya adalah uang. Nah, terkait transaksi keberadaan objek, para ulama membagi menjadi 4. Pertama, uang dan barang sama-sama tunai. Uangnya tunai, barangnya tunai. Ini jual beli biasa yang kita lakukan, dan hukumnya boleh dengan sepakat ulama. Yang kedua, uang tertunda, barangnya tunai. Namanya jual beli apa? Jual beli kredit. Uang tertunda, barangnya tunai. Yang paling sering Anda lakukan kan ini kan? Atau bai' bitaksid. Apa hukumnya jual beli kredit? Apa hukumnya jual beli kredit? Boleh. Bahkan Nabi SAW pernah melakukannya. Rasulullah SAW beli gandum dan beliau tidak bisa bayar, maka yang beliau jadikan sebagai jaminan apa? Baju besi. Lalu dilunasi di zaman Abu Bakar. Karena sampai Rasulullah SAW wafat itu belum terbayar. Di zaman Abu Bakar dilunasi dan baju besinya diambil. Sehingga dalam posisi ini yang terjadi adalah terjadilah transaksi barangnya tunai, uangnya menyusul. Yang ketiga, uang tunai, barang menyusul. Namanya apa itu? Jual beli salam. Namanya jual beli salam. Yang keempat, barangnya belum punya, penjual belum punya barang, pembeli tidak membayar uangnya secara tunai. Transaksi seperti ini disebut jual beli kalik bil kalik, atau jual beli utang dengan utang. Dari 4 ini, 3 yang pertama ulama sepakat boleh, sementara yang terakhir, yang keempat, ulama sepakat dilarang. 3 yang pertama boleh, yang keempat dilarang. Jual beli kalik bil kalik itu tidak boleh. Nah, seperti apa jual beli kalik bil kalik? Para ulama menyebutkan ada 4 syarat di mana sebuah transaksi disebut kalik bil kalik. 1, penjual belum punya, belum memiliki barang. Yang kedua, sudah dilakukan akad. Yang ketiga, penjual bukan produsen, dia hanya seorang trader. Yang keempat,
pembeli tidak membayar secara tunai. Jika terjadi 4 ini, maka transaksi itu disebut dengan transaksi kali bil kali atau jual beli utang dengan utang. Apa hukumnya? Terlarang dengan sepakat ulama. Sehingga si A didatangi si B, Mas, saya mau beli kulkas. Nah, waktu itu si A belum punya kulkas. Nah, enggak mungkin si A memproduksi kulkas ya. Lalu si A menjanjikan, baik, insya Allah 3 hari lagi saya bisa datangkan. Nanti kulkas akan sampai ke rumahmu. Mau kayak gimana? Ditunjukkan gambar. Tapi si A tidak punya kulkas itu. Tunjukkan gambar, saya mau yang seperti ini. Ada gambarnya, ada penjelasan spesifikasi. Ya sudah, insya Allah 3 hari lagi ya. Kamu harus bayar DP, ini kan harganya 3 juta. Nah, karena nanti mau dikredit selama 6 bulan atau 1 tahun, jadi 4 juta 1 tahun. Nah, nanti barangnya akan sampai di tempat kamu, tapi DP-nya 500.000. Kemudian si B bayar 500.000. Kemudian setelah itu si A beli di toko elektronik. Kemudian dia antarkan kulkas itu ke tempatnya si B. Baik. Lalu B nanti nyicil ke si A. Apa hukum jual beli seperti ini? Apa hukum jual beli seperti ini? Dilarang. Kenapa dilarang? Walimada? Karena pembeli belum memiliki. Kemudian apa lagi? Pembeli sudah melakukan akad. Kemudian apa lagi? Penjual belum memiliki. Penjual dan pembeli sudah melakukan akad. Terus penjualnya bukan produsen, pembelinya tidak membayar secara tunai. Dia tadi baru bayar berapa? 500. Padahal harganya dicicil jadi 4 juta. Maka praktek seperti ini masuk kategori jual beli kali bil kali. Hukumnya enggak boleh. Baik. Selanjutnya kita beralih ke sigat. Sigat tadi apa, Pak? Pernyataan lisan maupun tulisan atau isyarat yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak saling ridho untuk melakukan akad. Sigat itu ada yang terang-terang, ada yang dilakukan secara terang-terangan, yaitu secara lisan atau tulisan. Aku jual ini, baik aku beli. Atau secara tulisan, misalnya chat atau WA atau apapun. Nah, sigat yang dilakukan secara terang-terangan seperti ini disebut ijab qabul. Disebut ijab qabul. Ada nggak, Pak, transaksi yang tidak terang-terangan? Banyak. Tidak ada ijab qabul. Ada transaksi tapi tidak ada ijab qabul. Contoh ya, Anda beli minuman di vending mesin. Ya, ada showcase. Di situ ada banyak minuman yang kelihatan. Kemudian masukin uang, pencet minuman, keluar. Ada ijab qabulnya nggak ini? Hah? Boleh atau tidak transaksi kayak gini? Boleh atau tidak? Ada penjualnya nggak? Mesin itu bukan penjual. Yang punya mesin belum tentu yang punya mesin penjual. Ada penjualnya atau tidak? Kalau transaksi nggak ada penjualnya itu boleh nggak? Kan berarti rukunnya tidak terpenuhi. Sehingga kita kalau beli minuman di vending mesin itu ada penjualnya atau tidak? Ada atau tidak? Tidak ada. Kan nggak ada. Ngumpet di mana? Ngapain dia ngumpet? Di balik tirai, di balik mesin. Oh, berarti di dalamnya ada orang ya? Ada atau tidak? Ada.
Nggak ada. Ada. Tidak ada. Kalau nggak ada berarti haram. Mesin yang nggak boleh. Mesin nggak bisa transaksi. Perwakilan. Siapa diwakili siapa? Mesin nggak bisa jadi wakil. Yang namanya wakil, penjual, pembeli itu harus orang yang berakal, bernyawa. Mesin kan tidak seperti itu. Contoh ya, Bapak pernah lihat kantin kejujuran? Ya, ada orang jualan di kantin kejujuran. Cuman ditaruh di mana misalnya di sekolah, terus semuanya ditulisi ya, semua Rp 1000. Nah, datang Pak Ijo, bawa uang 1000. Dia taruh di kotak tempat uang, dia ambil semua. Karena tadi apa? Semua 1000. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak ini? Tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Kalau dia menganggap semua itu berarti dia bukan pikirannya nggak normal. Nah, tulisannya semua 1000 kan? Semua Rp 1000 ya. Dia tahu 1000 ambil semua. Ini yang salah yang mana? Ini yang salah yang isi kajian nih yang salah. Pura-pura nggak paham aja gitu. Oh gitu. Dia taruh 1000 dia ambil 1. Boleh atau tidak itu? Boleh. Penjualnya ada nggak? Nggak ada. Nah, transaksi kalau nggak ada penjual kan rukunnya nggak terpenuhi. Berarti boleh nggak? Nggak boleh. Penjualnya ada. Penjualnya ada. Penjualnya ada tapi tidak di tempat. Nah, kalimatnya kan gitu. Penjualnya ada tapi tidak di tempat. Boleh nggak? Boleh. Karena bukan syarat ketika transaksi penjualnya harus nungguin. Maka transaksi dengan vending mesin, transaksi di kantin kejujuran dan seterusnya, hukumnya diperbolehkan. Udah? Selanjutnya, sigot dengan ijab qabul tadi ya. Kalau ijab qabul tadi apa? Sigot yang dinyatakan. Nah, yang tidak dinyatakan seperti tadi, vending mesin, kantin kejujuran, praktek seperti ini disebut dengan jual beli. Praktek yang kayak tadi disebut dengan jual beli yang tidak ada penjualnya tapi ada penjualnya tapi tidak ada di tempat. Hukumnya diperbolehkan. Disebut dengan jual beli mu'athah. Jual beli mu'athah. Mim ain alif ta saudaranya dha. Tak marbutah. Mu'athah. Jumhur ulama membolehkan jual beli mu'athah. Namun Syafi'iyah melarang. Karena dalam mazhab Syafi'iyah yang namanya sigot itu harus dinyatakan. Jadi tidak boleh pakai isyarat yang menunjukkan mereka saling ridho, itu tidak boleh, harus dinyatakan. Sudah? Makanya tidak ada, contohnya misalnya marketplace itu termasuk jual beli mu'athah ya. Orang ketika mau belanja di marketplace ngapain? Dia cari barang, setelah dia ingin membeli barang tertentu, selanjutnya dia apakan? Dimasukkan ke dalam keranjang. Masuk keranjang terus klik check out gitu ya. Bisa jadi Pak, ada orang Aceh jualan, pembelinya di Papua, di Merauke, penjualnya di Sabang, pembelinya di Merauke. Selisih berapa jam? Ya, 5 aslinya. Selisihnya 5 aslinya ya. Jadi kalau misalnya Surabaya sholat duhur, Aceh 1,5 jam lagi baru sholat duhur. Dan waktu realnya itu 1,5 jam kalau Surabaya dengan Aceh. Aslinya bisa selisih 5 jam itu. Jadi orang Papua, orang Merauke sudah kerja, sudah matahari sudah tinggi, yang Aceh masih tidur.
Terus beli minuman di vending mesin, masukin duit, pencet, keluar minuman. Itu namanya nggak sholat. Yang punya sholat nggak? Non muslim ya. Baik. Sekarang ya, tadi kan ada penjual dan pembeli. Ada ijab qabul. Pertanyaannya, ijab itu penjual atau pembeli? Jual beli nggak pernah? Oh pernah. Berapa kali jual beli? Sering, nggak kehitung ya. Jadi jangan dibayangkan ijab qabul cuman akad nikah. Baik. Pada waktu bapak akad nikah, pengantin perempuan itu ijab atau qabul? Ijab atau qabul? Pengantin perempuan itu ijab atau qabul? Qabul. Atau ijab? Dengerin doang. Baik, kayaknya jawabnya kok ragu semua. Udah lupa Pak ya. Pengantin perempuan tidak ijab dan tidak qabul. Yang ijab siapa? Wali. Yang qabul? Pengantin lelaki. Yang ijab pengantin laki-laki atau yang qabul pengantin laki-laki? Qabul. Baik, jangan dibalik ya. Selanjutnya. Jadi kalau dalam transaksi jual beli, ijab dan qabul itu yang mana? Penjual atau pembeli? Ijab penjual. Kalau pembeli yang duluan gimana? Pak ini berapa Pak? 10.000. Tak bayar 10.000. Berarti yang ijab yang mana? Sebenarnya nggak penting ya ijab dan qabul penjual dan pembeli. Siapa yang duluan maka dialah ijab. Mau penjual maupun pembeli. Baik, selanjutnya. Setelah kita membahas tentang rukun, berikutnya kita bahas syarat. Syarat jual beli ada 7. Syarat jual beli ada 7. Pertama, syarat terkait subjek. Syarat terkait subjek ada 2. Yang pertama, penjual harus orang yang jaiz tasarruf. Jaiz tasarruf artinya adalah orang yang punya kelayakan untuk bertransaksi, punya kelayakan untuk bertransaksi. Syarat untuk disebut punya kelayakan bertransaksi ada 3. Berakal, baligh, dan rasyid. Berakal, baligh, dan rasyid. Berakal kita paham, baligh kita paham. Rasyid itu apa Pak? Kedewasaan dalam menggunakan harta. Bisa jadi ada orang yang berakal, dia baligh tapi kurang dewasa. Misalnya dia berakal, dia baligh di usia SD, di usia SMP. SMP sudah baligh belum? Sudah ya. Anak kelas 3 SMP sudah baligh ya? Sudah baligh. Jual beli tanah boleh enggak? Kelas 3 SMP jual beli tanah bisa enggak? Enggak bisa. Kenapa? Karena dia belum rasyid. Misalnya anak perempuan kelas 5 itu sudah baligh ya. Ada yang kelas 5 sudah haid, sudah baligh. Anak perempuan kelas 5 jual beli mobil. Boleh atau tidak? Tidak. Kenapa? Belum rasyid. Maka rasyid ini batasan kedewasaan dan itu bertingkat tergantung nilai dari barang. Selanjutnya, boleh enggak jualan kepada anak yang belum baligh? Boleh atau tidak? Jualan di SD itu konsumennya banyak yang belum baligh gitu. Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa boleh? Boleh dengan syarat. Syaratnya 2. 1, nilainya kecil. 2, di bawah pengawasan wali. Wali artinya orang dewasa yang ngerawat anak ini.
Kalau nilainya besar tidak boleh. Sehingga anak SD kelas 1, kelas 2 jual beli mobil, itu tidak boleh. Apalagi jual beli properti, tidak boleh. Karena mereka belum balik dan belum rasyid. Seperti inilah bagaimana syariat mengatur transaksi muamalah, sehingga ketika di situ ada potensi tidak aman, dilarang. Ini menunjukkan bahwasanya syariat sangat menjaga dan melindungi harta manusia, agar jangan sampai terjadi saling mendolimi, agar jangan sampai ada orang yang mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak saling ridho. Baik, selanjutnya syarat yang kedua, penjual harus pemilik, pembeli juga harus pemilik atau wakil pemilik. Penjual dan pembeli harus pemilik atau wakil pemilik. Pertanyaannya, apa hukumnya jika takmir masjid menggunakan uang kas masjid untuk belanja di swalayan? Apa hukumnya takmir masjid menggunakan uang kas masjid untuk belanja di swalayan? Kalau belanja untuk kebutuhan operasional boleh, berarti status dia sebagai wakil. Kalau dia belanja untuk kepentingan dirinya enggak boleh, karena dia belanja dengan uang yang bukan miliknya. Bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Selanjutnya, syarat terkait objek ada 4. Yang pertama, objek harus halal manfaat. Anda perhatikan kalimatnya halal manfaat. Saya tidak mengatakan halal dimakan. Sebutkan barang yang haram dimakan tapi halal diperjualbelikan. Bismillah. Barang yang nggak boleh dikonsumsi tapi boleh diperjualbelikan. Deterjen, bensin, solar. Ini depan saya banyak sekali ya, meja, kursi dan. Baik, makanya kalimatnya bukan halal dimakan ya, tapi halal dimanfaatkan. Sekarang ada pertanyaan. Sebutkan barang yang boleh dimakan tapi tidak boleh diperjualbelikan. Daging kurban, Masya Allah, hanya bagi sahibul kurban ya. Sahibul kurban makan hasil kurban dia boleh enggak? Boleh. Menjual? Enggak boleh, karena nanti bisa membatalkan kurbannya. Baik, contoh yang lain. Contoh yang lain, ASI ya. ASI boleh dikonsumsi, tapi boleh enggak dijual? Enggak boleh. Sehingga orang misalnya jualan ASI donor tapi dengan dibayar, itu enggak boleh. Darah ditransfusikan boleh? Boleh. Dijual? Enggak boleh. Karena enggak boleh menjual semua yang keluar dari Bani Adam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad karramna Bani Adam." Sungguh kami telah memuliakan Bani Adam. Maka seluruh anggota badan Bani Adam dan semua yang keluar darinya enggak boleh diperjualbelikan. Jual beli misalnya kotoran manusia itu enggak boleh. Terlebih itu adalah benda najis. Berikutnya, sebutkan benda yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan, boleh dimanfaatkan tapi tidak boleh dikonsumsi, meskipun memungkinkan untuk dikonsumsi. Memungkinkan artinya kalau dimakan ya bisa ya. Kalau bensin dan nanti kan beracun ya. Ini boleh diperjualbelikan, boleh dimanfaatkan, tapi tidak boleh dimakan. Binatang yang dia bisa melayani manusia, tapi tidak boleh dimakan, haram. Seperti keledai jinak. Keledai jinak dimakan boleh enggak?
nggak boleh, haram. Tapi boleh ditunggangi, boleh diperjualbelikan. Bigol juga demikian. Baik, kucing masuk yang mana? Boleh nggak memperjualbelikan kucing? Jumhur ulama membolehkan. Yang nggak boleh Hambali. Yang melarang jual beli kucing itu mazhab Hambali. Kalau jumhur membolehkan. Sehingga misalnya kalau ada orang menggunakan pendapat jumhur, dia jual beli kucing, maka kucing ini masuk ke kategori binatang yang halal dimanfaatkan, halal diperjualbelikan, tapi tidak boleh dimakan, sebagaimana keledai. Nah, selanjutnya ada benda yang sama sekali tidak punya manfaat mubah, maka benda seperti ini tidak boleh diperjualbelikan. Contohnya apa, Pak? Sama sekali tidak punya manfaat yang mubah. Contohnya rokok. Apa manfaat rokok? Enggak ada ya? Baik, contoh yang lain. Berhala. Apa manfaat berhala? Enggak ada. Maka sesuatu yang dia tidak punya manfaat yang mubah tidak boleh diperjualbelikan, apalagi dimanfaatkan. Karena memanfaatkan benda itu dosa. Contoh yang lain. Caranya seperti ini ya. Kalau diwakafkan ke masjid bisa, berarti dia punya manfaat mubah. Tapi kalau nggak bisa, maka tidak mubah. Misalnya drum, drum ya. Ada orang mau wakaf drum di masjid. Itu kira-kira ditaruh mana, Pak? Di sini pantas nggak? Dikasih drum gitu, Pak. Nah. Maka benda seperti ini karena tidak punya manfaat yang mubah, sehingga orang kalau main itu dosa. Maka yang kayak gini tidak bisa diperjualbelikan. Sudah? Selanjutnya, barang itu objek transaksi harus jelas keberadaan. Kalau keberadaannya belum jelas, sifatnya masih peluang, tidak boleh ditransaksikan. Misalnya burung yang ada di udara atau hinggap di atas rumah. Ada orang jualan, siapapun mau nembak burung yang hinggap di atas rumah saya, bayar 50.000. Boleh atau tidak? Enggak boleh, kenapa? Karena tidak jelas keberadaannya. Berarti apa hukumnya kalau orang masuk ke pemancingan, bayar 100.000, dikasih waktu 2 jam, dapat ikan enggak dapat ikan 100.000. Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Barangnya tidak jelas. Dia belum tentu dapat ikan. Dia belum tentu dapat ikan. Dan kalaupun dapat, enggak jelas. Nanti dia dapat besar, kecil, enggak jelas. Maka model transaksi semacam ini hukumnya gharar. Jual beli yang barangnya belum jelas keberadaannya, sifatnya masih peluang, disebut dengan transaksi gharar. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil gharar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli gharar. Contohnya, si A sebagai broker, si B punya lahan dan sedang membuka 100 kapling siap jual. Lalu si A datang ke si B, wahai B, saya mau menjualkan tanah bapak, kaplingan bapak, boleh atau tidak? Nah, B mengizinkan, boleh, tapi syaratnya satu, kamu harus bayar 50 juta. Sudah? Setelah kau bayar 50 juta, silahkan kau pasarkan, saya kasih waktu selama 2 tahun. Laku, nanti kau dapat fee 2%. Baik, transaksi ini namanya apa? Jual beli gharar. Dia bayar 50 juta. Apa yang dia dapatkan? Peluang apa? Peluang pasar. Peluang itu jelas atau tidak? Tidak jelas. Nah, itulah yang jadi masalah mengapa MLM dilarang. Seorang yang mau bergabung di MLM, dia membayar sebagai biaya member, lalu dari situ dia mendapatkan peluang untuk menjualkan produk MLM di lapangan. Nah,
Apakah ketika dia menjualkan produk nyari downline dan seterusnya pasti dapat? Belum tentu. Ketika belum tentu dapat, maka status yang dia bayarkan tadi adalah gharar, karena dia hakikatnya melakukan transaksi yang tidak jelas. Baik. Yang ketiga, kriteria harus jelas. Ada transaksi yang barangnya ada, barangnya jelas adanya, tapi kriteria nggak jelas. Misalnya jual beli pakai katalog, tapi tidak ada kriterianya, cuman gambar. Ini ada gambar kasur, gambar apalagi gambar kulkas, gambar magicom, cuman gambar saja. Jual beli seperti ini nggak boleh, karena nantinya jadi menimbulkan sengketa. Sehingga harus ada kejelasan terhadap barangnya. Tidak harus barangnya di tempat, tapi deskripsinya harus jelas. Maka transaksi dengan deskripsi yang tidak jelas disebut dengan transaksi jahalah. Contohnya, menjual janin yang berada dalam rahim induk, boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa? Janinnya tidak jelas. Janinnya ada, ini Pak, sapi saya hamil, tak jual anaknya ke kamu 3 juta, tapi belum lahir. Nanti ketika lahir sudah jadi milik orang lain, karena sudah dijual dengan harga 3 juta. Oke, dibelilah dengan harga 3 juta. Ternyata saat lahir cacat. Nah, ketidakjelasan seperti ini bisa menimbulkan sengketa. Oleh karena itu transaksi jahalah hukumnya dilarang. Sudah berapa? 3 ya. Satu lagi, harga harus jelas. Jika harganya tidak jelas, masuk kategori gharar juga. Misalnya, bayar seikhlasnya. Jualan nasi, silahkan bayar seikhlasnya. Itu boleh atau tidak? Jualan nasi bayar seikhlasnya boleh enggak? Ya, coba didiskusikan dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Tergantung niat. Ya. Kalau penjualnya ikhlas boleh. Jualan dengan harga seikhlasnya, baik jasa maupun barang, tergantung niat penjual. Jika niat penjual adalah untuk donasi, untuk sosial, hukumnya boleh. Karena tidak jelas yang sifatnya sosial, hukumnya boleh. Gharar sosial itu boleh. Kok bisa Pak? Gak ada yang dirugikan di situ. Gharar sosial hukumnya boleh. Contoh ya, ada orang ngasih hadiah. Hadiah itu bungkusnya transparan atau tertutup? Tertutup. Sehingga nggak jelas isinya apa ya. Maka yang namanya hadiah, makin gharar, makin nggak jelas, makin hadiah. Kalau hadiah itu transparan, kelihatan, ya, tidak ada unsur surprise di situ. Tapi hadiah biasanya dibuat tidak kelihatan. Apa hukumnya? Boleh. Karena gharar gratis, hukumnya boleh. Bisa dipahami ya? Baik. Sehingga kalau ada orang jualan tapi niatnya emang donasi, ini gak dibayar pun gak apa-apa. Memang niat saya adalah donasi. Sehingga saat ada orang yang beli bayar cuma 2.000, 3.000, dia tidak mempermasalahkan itu, sebab niat dia hanya untuk donasi. Selanjutnya, yang kedua, jika niatnya komersil, nggak boleh. Misalnya bekam seikhlasnya. Nah, terus bekam berapa seikhlasnya? Dikasihlah 10.000 dalam amplop. Saat dibuka komentar, dia ngomel. Berarti sebenarnya seikhlasnya atau tidak? Dia tidak ikhlas. Buktinya apa? Dia ngomel. Kok cuma 10.000 kan? Katanya seikhlasnya. Berarti 500 juga boleh. Maka tidak boleh jual dengan harga seikhlasnya jika penjual niatnya bukan donasi tapi komersil. Wallahu a'lam. Baik. Nah, dalam transaksi online sebenarnya ini dan itu sama.
Dalam transaksi online, syarat yang tadi kita sebutkan juga berlaku di online. Cuman di online ada satu kondisi ya. Pertama, penjual dan pembeli tidak ketemu. Boleh atau tidak? Boleh. Bukan syarat transaksi itu harus hadir di majelis akad antara penjual dan pembeli. Yang kedua, barangnya tidak ada di depan. Boleh atau tidak? Boleh, karena bukan syarat dalam transaksi barang harus ada di majelis akad. Kecuali untuk transaksi benda ribawi, emas, perak yang ditukar dengan uang. Udah? Untuk transaksi benda ribawi, emas, perak yang ditransaksikan dengan uang, maka wajib tunai. Jika tidak dilakukan di majelis akad, yadan biyadin, satu ada, yang kedua ada, maka transaksi seperti ini masuk kategori riba nasi'ah. Sehingga jual beli emas tidak boleh online, harus satu tempat. Nah, muncul kasus penjual ada di Jakarta, pembelinya ada di Cilegon. Bagaimana caranya agar jual beli emas ini bisa halal? Betul sekali. Gunakan wakil. Wakil di mana? Di mana aja? Di Cilegon atau di Jakarta? Yang mungkin di mana yang mungkin? Di tempat penjual atau di tempat pembeli? Penjual. Ya. Karena dia nanti kan yang akan mengambil emas itu. Kalau emasnya dikirim akan lebih repot. Maka yang lebih mungkin adalah uangnya yang ditransfer. Begitu? Sehingga penjualnya di Jakarta, pembelinya di Cilegon. Maka orang Cilegon nyari orang Jakarta yang bisa mewakili dia. Misalnya ketemulah si A. Wahai A, tolong saya belikan emas di tempatnya B. Uangnya nanti saya transfer. Lalu orang ini, orang Cilegon transfer ke A. Misalnya senilai 5 juta. Kemudian A datang ke tempatnya B. Saya mewakili si fulan yang ada di Cilegon untuk beli emas Anda. Oh iya, kemarin sudah ngubungi saya. Emasnya ini harganya 5 juta. Serahkan uang 5 juta, kemudian ambil emasnya. Berarti emas sekarang sudah berada di tangan siapa? A. A ini siapa? Wakil pembeli. Baik. Cuman A tidak punya pengalaman untuk ngirim emas. Lah ini ngirim emasnya gimana caranya? Saya nggak ngerti ngirim emas. Kalau ngirim beras gampang, nah ngirim emas beresiko ya. Maka orang Cilegon menyampaikan, gampang, kamu serahkan ke B sebagai penjual emas. Dia sudah berpengalaman dalam ngirim emas. Serahkan lagi ke B, titip tolong dikirimkan ke rumahnya bapak ini ada di Cilegon. Berarti posisi yang kedua ini status B sebagai apa? Wakil untuk ngirim barang, bukan transaksi lagi. Transaksinya sudah tadi. Maka selanjutnya dia menjadi wakil untuk ngirim barang. Kemudian B bisa ngirim barang itu kepada pembelinya. Posisi wakil tadi cuman bertugas menyerahkan uang dari milik pembeli kepada penjual agar dilakukan yadan biyadin, tidak lebih dari itu. Selanjutnya emas bisa diserahkan ulang ke penjual agar penjual mengirim emas tersebut kepada pemiliknya. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya dalam jual beli online terkadang kita dilayani mesin. Dilayani mesin seperti di marketplace. Klik, check out. Nah, saat kita check out berarti sudah akad. Oleh karena itu tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Sehingga jika sudah akad maka tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Dan karena itu apabila dibatalkan maka penjual berhak untuk mengurangi nilai sebagian pembayaran. Mengurangi sebagian nilai pembayaran. Sudah, praktek ini namanya jual beli urbun. Jika enggak jadi terus dikurangi
sebagian nilai pembayarannya. Disebut dengan jual beli urbun. Dan jual beli urbun pendapat yang lebih kuat hukumnya boleh. Wallahu alam. Baik, mungkin itu sebagai pengantar ya. Karena nanti kalau teorinya terlalu panjang Anda bisa jadi merem ya. Ngantuk. Maka di sisa waktu kita sampai jam berapa Ustaz? Hah? Jam 6 lebih dikit. Lebih 1 menit. Hah? Goror ya, tapi gratis. Anda bayar nggak masuk sini? Baik, nanti kita kembangkan melalui diskusi. Ini mau langsung atau pakai kertas biasanya? Kertas. Nggak ada kertas kan? Berarti nggak jadi. Ini ada pertanyaan. Bagaimana hukum penjual yang dibayar dengan kartu kredit atau pay later oleh pembeli? Barangkali ada 2 hal yang perlu dibedakan ya. Pertama, posisi penjual menyediakan fasilitas itu. Bahkan kadang ngasih diskon ya. Siapa yang bayar pakai kartu kredit ini maka nanti akan dapat diskon sekian. Kalau kayak gini nggak boleh, berarti dia sengaja membuka peluang orang untuk ta'awun dalam maksiat, dalam transaksi riba. Yang kedua, posisi penjual tidak menyediakan fasilitas itu. Cuman pembeli bisa menggunakan fasilitas yang ada untuk menggunakan kartu kredit. Contoh ya, penjual ada fasilitas kartu debit, EDC. Dia punya mesin EDC. Sudah? Dan pada asalnya kartu EDC itu untuk kartu debit. Lalu ada pembeli yang pakai kartu kredit, ternyata bisa pakai EDC itu. Ya. Maka dalam hal ini penjual tidak bertanggung jawab dengan kesalahan yang dilakukan oleh pembeli. Jelas ini insyaallah ini bisa dibedain ya. Baik. Hal yang sama juga pay later. Kalau di toko online Anda tidak menyediakan fasilitas pay later, tapi penjual bisa membayar Anda dengan menggunakan pay later, maka insya Allah pendapatan yang Anda terima hukumnya halal, sebab Anda tidak secara khusus memberikan peluang bagi pembeli untuk berbuat maksiat. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum jual beli kredit syariah namun ada asuransi karena aturan OJK? Asuransi ini bisa dimasukkan ke dalam harga barang dan sifatnya nanti jika tidak ada klaim maka uangnya bisa dikembalikan. Cuman masalahnya di pihak asuransi kan uang itu hangus ya. Ada klaim tidak ada klaim uang itu hangus. Nah, jika demikian wallahu a'lam, ada satu kaidah ini ya. Yathbutu tab'an ma la yathbutu istiqlalan. Kalau mengikuti boleh, tapi kalau berdiri sendiri enggak boleh. Kalau mengikuti boleh, tapi kalau berdiri sendiri enggak boleh. Sebagai contoh, Anda naik kendaraan apapun ada asuransinya enggak? Hah? Ada ya? Pasti ada. Kita naik kendaraan apapun pasti ada asuransinya. Sudah? Sehingga mau naik pesawat ada asuransinya, naik kapal juga ada, bis umum ada, kereta juga ada. Kalau nggak ada, odong-odong nggak ada. Itu asuransi tambahan. Yang pilihan itu asuransi tambahan. Asuransi basic insurance sendiri sudah ada. Jadi Anda ketika beli tiket pesawat otomatis di situ include asuransi. Pertanyaannya, boleh nggak Pak beli tiket kendaraan umum sementara di situ ada asuransinya? Jawabannya
Ini hanya mengikuti. Tujuan Anda itu naik pesawat atau mau nyari klaim asuransi? Ya. Niatnya adalah beli jasa layanan transportasi. Sehingga kalau sampai ada penumpang misalnya, Mas, nanti mau naik kendaraan ini ya? Iya. Ikut pesawat ini? Iya. Bapak kenapa beli tiket pesawat ini? Saya mau ikut asuransinya, Mas. Itu nggak boleh naik ini orang ini ya. Karena nanti doanya beda ini. Yang satu berharap selamat, yang satu ini berharap kecelakaan. Bahaya ini. Baik. Jadi tujuan utamanya adalah jasanya, bukan asuransinya. Oleh karena itu, karena tujuan utamanya adalah jasanya, maka keberadaan asuransi sifatnya hanya mengikuti, tidak diperhitungkan. Contoh ya, dan ini dibahas oleh beberapa ulama seperti Syekh Sa'di rahimahullah. Kalau ada orang makan semut, apa hukumnya Pak? Makan semut, apa hukum makan semut? Sengaja haram ya. Sehingga semut dikumpulin dibuat kapsul misalnya. Di kapsul isinya semut, kapsul semut. Nggak boleh, karena kita tidak boleh membunuh semut. Tapi kalau minum kopi kesemutan, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Yang kita minum kopi, tapi kecampuran semut. Nah, maka posisi semut tadi sifatnya hanya mengikuti. Contoh ya, sarang tawon. Di situ ada apa? Larva. Mungkin ada larva yang sudah hidup, yang sudah bergerak-gerak, gitu ya. Tapi masih ada beberapa larva yang kita nggak tahu apakah ada telurnya atau tidak. Tapi biasanya kan teorinya lebah itu satu lubang madu dipakai apa? Untuk naruh satu telur embrio ya. Ada yang hidup, ada yang mati. Terus direbus, dimakan, boleh nggak? Makan sarang lebah boleh nggak? Nggak boleh. Boleh. Pak, itu kan berarti makan tawon Pak, kan sudah ada lebahnya. Jawabannya, statusnya hanya mengikuti. Orang menyembelih sapi, di dalamnya ada janinnya, perlu disembelih atau tidak? Perlu disembelih atau tidak? Janinnya nggak perlu. Misalnya janin sapi itu hamil berapa bulan? 9 kalau nggak salah, sama dengan seperti manusia. 9 ya. Misalnya janin sapi 8 bulan, induknya disembelih, ada janinnya 8 bulan, boleh disembelih. Apakah wajib disembelih atau dibiarkan saja? Langsung dicacah-cacah. Oh, nunggu lahiran aja. Ini masalahnya sapinya sakit ya. Kalau nunggu lahiran resiko mati. Oh, berobat dulu daripada pusing ditanya ya. Apakah harus disembelih atau nggak perlu disembelih? Iya, janinnya. Kalau induknya pasti disembelih. Kalau hidup disembelih, kalau gerak-gerak disembelih ya. Kalau nggak gerak nggak perlu. Baik. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzabihatul janin dzabihatu ummihi." Sembelihan untuk janin itu mengikuti sembelihan ibunya. Oleh karena itu kalau janinnya ibunya sudah disembelih, maka janinnya mau gerak mau apa boleh tinggal dicacah-cacah. Wallahu alam. Jadi kalau sifatnya mengikuti apa? Boleh. Yang enggak boleh berdiri sendiri. Berarti apa hukumnya menjual sapi bunting dengan harga yang lebih mahal? Misalnya Pak ya, ada 2 sapi, sama-sama betina, ukurannya sama, gedenya sama, bedanya cuma satu, yang satu bunting, yang satu perawan. Mahal mana?
Sapi loh Pak ini Pak. Mahal yang mana? Yang bunting ya. Jadi misalnya yang sapi perawan 20 juta, bunting 25 juta. Berarti yang 5 juta itu harga apa? Janinnya, boleh atau tidak? Ya? Boleh? Boleh. Kenapa boleh? Nah, ngikutin. Karena yang Anda beli itu sapi bunting, bukan buntingan sapi. Kalau Anda beli anaknya saja, ini anaknya saja boleh nggak 5 juta? Nggak boleh. Tapi kalau plus induknya, boleh. Walaupun anaknya nggak jelas apakah nanti lahir selamat atau tidak. Wallahu a'lam. Rame bisnis affiliate marketing. Seperti apa tanggapan Ustadz? Baik, untuk affiliate marketing, bisnis afiliasi seperti ini ya. Afiliasi ini kan sebenarnya menjadi wakil bagi orang lain tapi dilakukan secara online. Boleh atau tidak? Boleh. Hukumnya boleh. Dengan syarat tidak bayar. Jadi selama tidak ada persyaratan harus bayar atau persyaratan harus belanja dulu dengan nominal tertentu, afiliasi hukumnya boleh. Tapi kalau ada syarat bayar, misalnya kalau mau jadi afiliator bayar sekian ratus ribu, kemudian silahkan ikut menjualkan konten kami, kemudian dia dikasih link referral. Nanti kalau laku, nanti dia dapat fee. Nah kalau kayak gini nggak boleh. Karena apa? Bayar. Saat bayar itu kan berarti dia membeli peluang pasar. Dan sesuatu kalau sifatnya masih peluang, tidak boleh ditransaksikan. Apa hukum seorang karyawan swasta di sela-sela waktu luangnya di perusahaan digunakan untuk jualan? Seperti update status di media sosial tentang jualannya. Adakah aturan yang melarang hal ini di perusahaan swasta itu? Sehingga di waktu kosong yang dia nggak ada kerjaan, artinya dia mau beraktivitas apapun tidak akan ganggu kerja dia di perusahaan itu. Lalu dia update jualan dia. Maka pertanyaannya, ada nggak larangan? Kalau ada, nggak boleh ya. Tapi kalau tidak ada, boleh. Sehingga kembali kepada aturan yang berlaku di perusahaan tersebut. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami adalah agensi sosial media. Apakah boleh kita membuat syarat dan ketentuan khusus dalam akad pembuatan konten sosmed ke klien non-muslim yang terkadang ada gambar wanita tidak berhijab? Contohnya, semua pelanggaran syariah menjadi tanggung jawab klien. Bolehkah atau ada solusi yang lain? Semua pelanggaran syariah tanggung jawab klien. Agensi sosial media. Berarti di situ ada produsen konten sosial media, ada konsumen, Anda sebagai agen gitu ya, yang menghubungkan dua ini. Kalau Anda sebagai agen itu kan wakil. Berarti dia wakil dari siapa? Bisa wakil penjual atau wakil pembeli. Dan nampaknya status beliau wakil penjual. Agen konten sosial media, wakil penjual. Nanti penjual bikin konten, kemudian dia punya platform menjualkan konten itu. Kalau demikian, karena Anda adalah wakil, maka Anda tidak boleh secara sengaja mewakili orang yang menjual barang maksiat. Misalnya, jadi wakil penjual narkoba, boleh nggak? Nggak boleh. Tapi kan saya bukan menikmati, saya bukan penjual. Nah terus kamu ngapain ikut menjualin? Sehingga dia nggak boleh, karena nanti jadinya ta'awun alal itsmi wal udwan. Produsen ini punya konten penuh aurat, sudah. Lalu Anda ikut menjualkan.
saya berlepas diri dari isi konten, itu tanggung jawab klien. Lah kalau kamu tahu itu isinya maksiat, kenapa kau jual? Ya. Sehingga masuk dalam pelanggaran ta'awun 'alal itsmi wal udwan, tolong menolong dalam perbuatan maksiat. Seseorang membeli tanah kapling dengan persyaratan akad boleh dibangun 6 bulan. Hampir 2 tahun pembeli tidak bisa melunasi karena tidak sanggup melunasi. Lalu pembeli bermaksud menjual tanah kapling tersebut yang belum dilunasi. Nah, apakah tindakan pembeli tersebut boleh? Tanah kapling kan berarti yang dijual tanahnya saja ya, nah, bukan bangunan. Berarti Anda menjual sesuatu yang fisiknya sudah ada, yaitu tanah. Kalau yang Anda jual tanah, hukumnya boleh, walaupun belum dilunasi. Saya kasih ilustrasi. Si A beli motor di dealer secara kredit. Beli motor di dealer secara kredit. Sudah? Sebelum cicilan lunas, motor itu dijual ke si B secara tunai, boleh atau tidak? Misalnya harga motor 30 juta dijual atau dibeli oleh si A dari dealer secara kredit. Dia baru nyicil 10 juta, kurang 20 juta. Terus motor itu dijual ke orang lain, boleh atau tidak? Secara hukum syar'i boleh enggak? Boleh. Kenapa? Karena motor ini sudah jadi milik si A, dia yang sudah beli dan sudah diterima oleh si A, maka si A berhak untuk menjualnya ke orang lain. Namun nanti utangnya si A ke dealer tetap wajib dia lunasi. Wallahu a'lam. Oleh karena itu, dari hal ini maka boleh saja seseorang menjual barang yang belum dia bayar secara tunai kepada orang lain, baik objeknya motor, mobil, termasuk properti atau tanah kapling, walaupun untuk mendapatkan keuntungan. Namanya menjual biasanya untuk mendapatkan keuntungan. Ya, tapi pemilik tanah kapling seharusnya dia bisa lebih waspada, sehingga dikasih waktu. Bapak boleh beli kaplingan di tempat kami secara nyicil, tapi kita kasih waktu maksimal 2 tahun. Jika 2 tahun Anda belum bisa melunasi, maka tanah kapling ini kami batalkan transaksinya dan DP hangus. DP hangus itu boleh ya. Dan tadi masuk jual beli apa? DP urbun. DP hangus namanya jual beli urbun. Apa hukum menjual atau membeli mata uang? Jual beli mata uang hukumnya boleh, tapi wajib tunai. Sebagaimana dulu para sahabat sering melakukan transaksi tukar menukar dinar dengan dirham, tapi disyaratkan tunai. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, "Adz-dzahab bidz-dzahabi riban illa hak wa hak." Emas dengan emas itu riba kecuali hak wa hak, kecuali dari tangan ke tangan. Maka jual beli mata uang, jual beli emas, jual beli yang sifatnya alat tukar, dia wajib tunai. Bagaimana hukumnya makan di restoran all you can eat? Bayar 100.000 makan sepuasnya. Boleh. Nah, hotel juga kayak gitu kan? Anda misalnya bermalam di hotel plus sarapan ya. Sarapannya apakah all you can eat atau dibatasi? All you can eat. Sehingga misalnya harga hotel 700, kamarnya 600, sarapannya 100. Itu kan bebas, all you can eat. Bahkan nggak makan pun boleh. Oh, udah banyak ya, misalnya dia cuma nginep saja, saya nggak selera dengan makanan hotel, dia cari makan di luar, sah-sah saja.
Bagaimana dengan mancing di laut atau perahu yang belum jelas hasilnya, tapi sudah membayar nominal yang ditentukan oleh pengadaan jasa pancing, pemilik perahu. Nah, ini sewa perahu ya, bukan beli ikan. Apalagi harus ada trainernya ya. Saat mancing bawa trainer, kemudian dikasih perlengkapan untuk safety dan seterusnya. Maka biaya-biaya itu untuk biaya layanan yang sudah diberikan, bukan karena Anda beli ikan dengan biaya itu. Wallahu a'lam. Jika broker mendapatkan fee dari penjual dan juga pembeli, boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Bukan syarat harus salah satu. Boleh broker dapat fee dari kedua belah pihak. Jika di tempat pemancingan umum kita bayar dengan nilai yang kecil, misalnya senilai sewa alat pancing dan umpan yang diberikan, apakah boleh? Insya Allah nggak apa-apa. Makanya kembali kepada transaksi ini untuk apa objeknya? Sewa alat pancing Pak, berapa di sini? Sejam 10.000. Umpannya sudah dibungkusin, satu bungkus 10.000. Anda bayar 20.000 untuk 1 jam mancing, silahkan. Karena terukur ya. Tapi kalau nggak terukur, di sini harus bayar 100.000, kasih waktu 2 jam, dapat ikan nggak dapat ikan, harus bayar 100.000. Nah ini nggak boleh. Untuk itu kalau kasusnya seperti tadi ya, sewa pancing, beli kail, jika dapat ikan, ya nanti ada transaksi yang berbeda. Ikannya ditimbang, terus dibeli oleh pemancing sesuai dengan berat ikan. Wallahu a'lam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita bahas di kesempatan ini. Beberapa pertanyaan yang mungkin agak panjang nanti bisa disampaikan di MIAS insyaallah. Kita akan bahas di MIAS, fokus pada fikih karyawan, plus nanti akan lebih banyak tanya jawab karena waktunya cukup longgar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.